Adik-adik, sekarang Kak Vera mau tunjukin hasil karya adik-adik ya dalam menghias telur. Nah, ada Dev, ada Jelina. Nah, ini ada Kairi sama Dominic nih adik-adik. Terus kita lihat lagi ya, ada Kenzi dan Kalin. Terus yang sudah kirimkan lagi ke Kak Vera dan Karirin ada Jocelyn dan Yeskiel. Nah, yang terakhir itu ada Kenzi dan Gabriel. Semuanya luar biasa ya. Terima kasih adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik, Kak Vera mau mengucapkan selamat hari Paskah ya bagi adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu, dan mama papa di rumah. Oh iya, sebelum Kak Vera mulai sekolah minggunya, Kak Vera mau nanya beberapa pertanyaan nih untuk adik-adik. Apakah kamu pernah merasa sendirian? Apakah kamu pernah merasa sedih? Apakah kamu pernah merasa tidak dicintai? Apakah kamu merasa tertekan? Baik, Kak Vera bakal mengatakan sesuatu kepada adik-adik. Adik-adik tidak perlu merasa seperti itu lagi. Alkitab berkata bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dia mengasihimu. Dia mengasihimu dan mengasihi Kak Vera juga. Dan kamu tidak akan pernah merasa sedih lagi. Kamu tidak akan merasa sendirian. Karena kamu sangat berharga bagi Yesus. Dia mau kamu di surga bersamanya. Tentu saja adik-adik, itu tertulis di Yohanes 14 ayat 16. Kamu begitu berharga baginya. Meskipun kamu seorang diri di dunia ini, dan kamu membuat kesalahan, Dia akan tetap datang dan menyelamatkanmu, karena kamu sangat berharga. Dan kamu sangat dikasihi. Nah, adik-adik, Kak Vera mau bilang dari apa yang Kak Vera katakan tadi kepada adik-adik, bahwa adik-adik itu tidak perlu merasa sendirian, tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa tertekan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan adik-adik. Adik-adik ingat gak? Kalau Paskah itu Tuhan Yesus itu mengorbankan darahnya untuk menebus dosa adik-adik. Karena apa? Karena adik-adik itu sangat berharga. Jadi adik-adik harus menyayangi diri adik-adik sendiri dan tentu saja menyayangi Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggunya, Kak Vera mau ajak adik-adik nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Adik-adik boleh nyanyi dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur.
Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa ya. Adik-adik bisa ikutin Kak Vira berdoa. Matanya ditutup, tangannya dilipat ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Bapa, darah-Mu telah menebus dosa-dosa kami. Dan kami sangat menjadi anak yang paling berharga di mata Engkau. Bapa, pimpin kami agar kami bisa menghargai atas apa yang Kau perbuat kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Vira mau ajak adik-adik untuk saat teduh. Kita mau nyanyi bareng-bareng lagu Terlalu Besar. Kita sambil belajar lagunya ya. Dan kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan dari Karirin. Telah kulihat Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Karirinnya mana ini ya? Hai adik-adik semua, halo. Betania Lampung Junior, Grow in Christ. Hai, ketemu lagi hari ini kita di ibadah YouTube. Minggu lalu kita udah ketemu bersama ya di ibadah Zoom bareng-bareng. Rame sekali, banyak yang datang. Nah, Kak Ririn seneng loh lihat adik-adik yang kemarin datang. Ada banyak, ada Gabriel, ada Elin, terus ada Yeskiel, ada Dodom, ada Kenji sama Kalin, banyak deh, ada Titi juga, ya banyak banget. Ya, nah hari ini kita ketemu lagi di ibadah YouTube. Minggu lalu kita ibadah Paskah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu sebelum Kak Ririn mau menyampaikan firman Tuhan ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh berkumpul bersama dan tadi kami sudah memuji Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu kepada kami semua sekeluarga hingga hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama yang kenceng kita bilang amin. Nah adik-adik, kalau minggu lalu Kak Suwanto sudah menyampaikan firman tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita semua. Hari ini Kak Ririn mau ajak adik-adik mendengarkan firman Tuhan lewat film pendek. Jocelyn mau lihat film pendek? Animasi film pendek? Ya, kita lihat bersama ya. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya.
Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Adik-adik, tadi Tuhan Yesusnya yang sudah mati, disalibkan, terus dikubur di dalam sebuah gua batu, ditutup gua batunya, terus pada hari yang ketiga murid-muridnya mau menjenguk kuburnya, dan ternyata kubur batunya sudah terbuka dan Tuhan Yesusnya nggak ada. Tuhan Yesusnya sudah bangkit hidup lagi. Luar biasa ya adik-adik ya, Tuhan Yesus hebat sekali. Tapi sayangnya banyak orang yang gak percaya loh adik-adik. Dan pada saat itu prajurit yang menjaga makam Tuhan Yesus disuruh berbohong. Katanya, kalian jangan bilang kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalian nanti bohong aja. Kalian bilang kalau murid-muridnya yang ngambil. Gitu adik-adik, para prajuritnya disuruh bohong. Jadi masih banyak loh orang-orang tuh yang gak percaya kalau Tuhan Yesus yang sudah disalibkan dan mati bisa hidup bangkit lagi. Tapi kita kan anak-anak Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus hebat bangkit di hari yang ketiga. Jadi tugas kita nih sebagai anak-anak Tuhan Yesus adalah untuk memberitakan ke semua orang, khususnya yang belum percaya, bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit loh di hari yang ketiga. Betani Lampung Junior, Grow in Christ. Adik-adik, kita ayat hafalan yuk. Udah siap? Udah siap? Udah siap? Siap nggak? Iya. Oke, yang kenceng lagi, siap nggak? Iya. Oke, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita ya. Kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan kita boleh beribadah sepanjang hari ini. Masih banyak loh yang di luar sana mau beribadah tapi nggak bisa. Bersyukur pada Tuhan kita masih bisa ibadah walaupun masih lewat YouTube. Semoga kita bisa segera ketemu lagi ya. Yuk kita berdoa bersama, ikutin Karirin berdoa ya.
lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Kak Ririn ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji Engkau bersama-sama. Kami belajar untuk senantiasa menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami. Berikan kami kemampuan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya Tuhan melindungi kedua orang tua kami dan juga mimpin kami senantiasa boleh jadi anak Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Minggu depan kita Zoom ya, datang semua ya. Ya, Kak Ririn tunggu ya. Kak Ririn kan mau lihat muka adik-adik, semuanya datang ya di Zoom. Dadah, sampai jumpa minggu depan. God bless you adik-adik.